Berangkat dari keterangan video sebelumnya, ketika kita diperbolehkan berkurban menggunakan hewan yang jantan ataupun betina, lalu kemudian seandainya kita sulit mencari hewan yang bejantan dan hanya menemukan yang betina saja, muncul beberapa pertanyaan berikutnya. Di antaranya adalah bagaimana hukumnya kita berkurban atau akikoh menggunakan kambing atau domba atau sapi yang dalam kondisi hamil. Apakah sah berkurban menggunakan hewan-hewan seperti demikian? Maka jawabannya adalah menurut apa yang disampaikan oleh Syekh Ibn Hajar di dalam kitab Fathul Jawad, beliau menyatakan berkurban atau berakikoh menggunakan hewan betina dalam kondisi hamil, maka itu dianggap tidak sah. Kenapa? Karena hamilnya hewan-hewan tersebut itu dianggap merupakan aib, suatu yang cacat bagi hewan tersebut. Namun menurut ulama-ulama yang lain, terutama dari ulama-ulama yang datang setelah masa-masa Imam Ibnu Hajar, seperti Al-Imam Baqusyair dalam kitab fatwanya yaitu Al-Qala'id, atau juga seperti yang akan saya nukil berikut ini, yaitu dari Al-Habib Al-Imam Al-Alamah Abdullah bin Husain bil Fiqih, beliau menyatakan halal itu adalah sah-sah saja. Keterangannya, nasnya akan saya bacakan. Mas'alatun, ada suatu pertanyaan, hal yajuzu tadhiyatu bisyatil hamil, apakah boleh berkorban menggunakan kambing dalam kondisi hamil, wa illam yanqusha alhamlu amla, walaupun kehamilan ini tidak sampai berdampak pada kurangnya daging pada si hewan, pada si induk, atau kurban seperti itu tidak boleh. Maka beliau menjawab, Al-Habib Abdullah bin Husain bil Fiqih menjawab dalam fatwanya beliau ini, al-mas'latu zatu khilafin masyhurin, masalah ini memiliki khilaf yang sudah masyhur dalam kalangan para ulama, dalam kalangan para ahlul ilmi. Walladhi itamaduhu Syekh Ibn Hajar fi Fathil Jawad, dan pendapat yang muktamad menurut pandangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Fathul Jawad, adamul jawaz, ini dianggap tidak sah. Berkurban menggunakan sapi atau kambing atau domba dalam kondisi hamil itu adalah tidak boleh dan tidak sah. Beliau menyatakan alasannya adalah li'anal hamla aibun, karena kehamilannya hewan ini adalah merupakan aib, wa in zada bihil lahmu, walaupun kalau seandainya kita temukan hewan betina ini bertambah dagingnya, semakin gemuk karena dia dalam kondisi hamil. Namun menurut ulama yang lain, diantaranya adalah Syekh Al-Imam Abu Makhromah, beliau menyatakan demikian, wa'tamada Abu Makhromah fil adniyah al-jawaza. Menurut Syekh Abu Makhromah dalam kitab beliau Al-Adniyah, bahwa berkorban atau akikoh menggunakan hewan betina dalam kondisi hamil itu hukumnya adalah sah, dengan catatan illam yu'athiril hamlu naqson fi lahmiha, dengan catatan kehamilannya hewan tersebut tidak mengurangi daging dari induknya, ya. Wa ila maqalahu Abu Makhromah mala ilaihi Abu Qusyair fi qalaidihi wa atola, dan dari keterangannya Syekh Abu Makhromah ini, yang mana Syekh Abu Makhromah ini hidup satu zaman dengan Syekh Ibn Hajar, Al-Imam Abu Qusyair atau penulis kitab dari kitab Qalaid itu beliau lebih condong kepada pendapat yang disampaikan oleh Abu Makhromah, yaitu boleh berkurban atau berakikoh menggunakan hewan-hewan dalam kondisi hamil, dengan catatan kehamilan itu tidak menimbulkan cacat atau kurangnya daging pada induknya. Berarti kalau seandainya kehamilan ini berdampak pada kurangnya daging pada si induk, maka itu tetap hukumnya adalah tidak boleh. Kemudian Baqusyair dalam kitab Qalaidnya menyampaikan, qala lakinna dzahir al-man'u bidzuhuri naqsi wa illam yafhush, maka secara lahiriahnya bisa disimpulkan seandainya kehamilan dari hewan betina ini menimbulkan kurangnya daging pada si induk, maka ini juga berdampak pada tidak sahnya kurban atau tidak sahnya akikoh menggunakan hewan dalam kondisi hamil. Wabidzalika akhadha As-Samhudi. Oleh karena itu, Syekh Al-Imam As-Samhudi yang bernama lengkap adalah Syekh Ali bin Abdullah As-Samhudi, beliau juga berpendapat sebagaimana demikian, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Baqusyair dan juga yang disampaikan oleh Syekh Abu Makhromah. Ini yang kemudian menjadi keputusan Al-Habib Abdullah bin Husain bil Fiqih dalam kitab fatwanya beliau ini, sehingga kita bisa memilih apakah kita mengikut kepada pendapatnya Abu Makhromah atau kita mengikut kepada pendapatnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dua-duanya bisa kita pakai dalam beramal sehari-hari kita, terutama dalam masalah ibadah kurban atau beribadah akikoh. Mudah-mudahan ini semuanya bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin.